Hai semuanya, ketemu lagi kita hari ini. Hari ini saya akan berbagi resep lauk untuk makan sehari-hari di rumah. Simple, ekonomis, dan juga praktis tapi enak. Ini adalah sambal cabai hijau atau sambal balado ikan kakap. Rasanya enak dan mantap. Gak perlu berlama-lama, kita eksekusi terlebih dahulu. Bahan-bahan yang akan kita perlukan seperti daun bawang. Saya memakai daun bawangnya ini 1 batang ya teman-teman. Potong agak besar, jangan terlalu tipis-tipis atau kecil. Sesuai selera ya jumlah daun bawangnya. Kalau suka boleh ditambahkan ya teman-teman. Jika sudah selesai kita potong, sisihkan sejenak ya daun bawangnya. Lanjut untuk membuat bumbu marinasi ikannya. Di sini saya pakai bawang putihnya sekitar 6 siung. Sudah saya cuci bersih dan tidak saya buang kulitnya ya teman-teman. Masukkan juga kunyit dan tambahkan secukupnya garam ya. Kita menghaluskannya itu cukup dengan tekstur yang kasar saja, jangan terlalu halus. Setelah itu kita masukkan atau kita campurkan dengan ikan kakap yang sudah kita cuci bersih dan kita potong-potong. Sisihkan sejenak ikan kakapnya, lanjut untuk membuat sambalnya. Di sini saya telah mempersiapkan cabai hijau sekitar 30 dan juga tomat. Tomatnya ini saya pakai tomat yang kecil-kecil seperti ini ya teman-teman. Kita rebus terlebih dahulu. Kita rebus sampai mendidih atau sampai kulit tomatnya itu mengelupas ya teman-teman. Jika sudah, kita angkat lalu kita tiriskan, kita buang airnya, kita ambil cabainya dan siap untuk kita giling di ulekan seperti ini ya teman-teman. Kalau membuat sambal seperti ini tidak direkomendasikan memakai chopper ataupun blender ya teman-teman. Cukup diulek seperti ini saja, memakai alat tradisional atau ulekan. Teksturnya kasar. Jika sudah kita hancurkan cabainya, jangan lupa untuk memasukkan tomat hijau yang sudah kita rebus bersama dengan cabai tadi ya. Teksturnya juga sama seperti cabai tadi ya teman-teman, tidak terlalu halus tapi teksturnya kasar saja. Jika sudah selesai kita ulek, sambalnya ini sisihkan sejenak ya teman-teman. Kita akan lanjut untuk melanjutkan bahan yang selanjutnya. Di sini saya telah mempersiapkan minyak goreng yang telah panas. Jangan lupa untuk menggunakan api yang sedang cenderung kecil saja ya. Kita goreng atau kita masak ikannya ini sampai dengan matang. Jangan lupa sisi yang di sebelahnya kita balik juga ya teman-teman. Jadi warna ikannya ini kita goreng sampai berwarna kuning kecoklatan seperti ini ya. Jika sudah kuning kecoklatan di sisi yang sebelahnya atau semuanya, kita angkat ya. Ikannya ini kita angkat lalu kita tiriskan dari minyaknya agar tidak terlalu banyak minyak ya. Dan teman-teman jangan lupa untuk mengulangi proses menggoreng ikannya. Goreng ikannya sampai semuanya sudah digoreng ya, sudah matang. Jika sudah, kita angkat lalu kita tiriskan. Lanjut untuk menggoreng atau memasukkan cabai yang sudah kita ulek tadi atau sambalnya ya teman-teman. Saya masih menggunakan minyak dari ikan tadi ya teman-teman. Sisa dari ikan tadi, hanya saja saya kurangi jumlahnya. Jangan lupa teman-teman untuk memasukkan kaldu jamur ataupun penyedap rasa secukupnya saja. Kita aduk-aduk sejenak ya agar kaldu jamurnya ini cepat larut dan menyatu di dalam sambalnya ini. Jangan lupa juga untuk memasukkan potongan daun bawang yang sudah kita potong tadi. Sebelum memasukkan ikannya, jangan lupa teman-teman untuk koreksi rasa sambalnya. Jika dirasa sudah pas dan sudah enak, kita masukkan ikannya. Tapi jika belum, boleh ditambahkan ya bumbu penyedapnya seperti garam ataupun penyedap rasanya. Kita aduk ikannya ini agar tercampur dengan rata dengan sambalnya. Jika sudah,
kita siap sajikan di atas piring saji seperti ini ya teman-teman. Dan ini siap untuk dinikmati dan kita makan bersama dengan keluarga. Bagaimana? Semoga menginspirasi kalian ya untuk membuat menu sehari-hari di rumah. Ini enak banget teman-teman, apalagi kita makannya dengan nasi hangat dan juga ditambah dengan lalapan. Terima kasih ya teman-teman yang sudah mendukung channel saya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Lanjut di menu lauk yang selanjutnya ya. Ini caranya juga gampang banget, simple, tapi rasanya enak banget dan wajib untuk kalian coba. Sekarang kita akan persiapkan terlebih dahulu ya bahan-bahan yang akan kita gunakan. Simak terus videonya, jangan di skip agar kalian tidak salah dalam memasaknya nanti ya. Terima kasih. Teman-teman, di sini kita akan menghaluskan terlebih dahulu untuk bumbu marinasinya, bawang putih. Selanjutnya ada juga kunyit yang sudah saya bersihkan. Tambahkan penyedap rasa secukupnya saja. Dan jangan lupa untuk diberi garam. Dan setelah itu kita akan haluskan terlebih dahulu. Menghaluskannya cukup dengan halus kasar aja ya teman-teman, tidak terlalu halus banget. Dengan tekstur yang kasar aja itu sudah cukup ya. Nah, seperti ini sudah selesai. Sekarang kita akan masukkan atau kita campurkan dengan ikan yang sudah saya bersihkan ini. Di sini saya memakai ikannya ikan laut ya teman-teman. Pakai secukupnya saja atau bisa disesuaikan dengan selera ya. Kalau saya cukup pakai 3 ekor saja ikannya. Bumbu yang sudah kita haluskan tadi kita lumuri ke ikannya ya teman-teman, agar rasa ikannya itu rasanya enak dan juga sedap ya. Kita sisihkan sejenak. Setelah itu kita lanjut untuk di bumbu irisnya. Untuk bumbu iris saya menggunakan cabai keriting yang masih hijau. Saya memakai sekitar 20 buah cabai ini ya teman-teman. Kita iris. Irisannya boleh besar-besar seperti ini ya. Jika sudah selesai, kita akan lanjut kembali di bahan yang selanjutnya yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan cabai rawitnya sekitar 10 buah. Kalau teman-teman suka pedas, boleh ditambahkan ya cabai rawitnya. Atau mau pakai cabai rawit yang merah juga tidak apa-apa, nggak masalah ya kalau teman-teman suka pedas. Ini sudah selesai teman-teman. Sekarang saatnya akan saya sisihkan sejenak. Saya masukkan kembali ke dalam wadah seperti ini. Kita sisihkan dan lanjut di bahan yang selanjutnya. Di sini saya menggunakan bawang merah. Bawang merahnya ini ada 3 siung, tapi ukurannya tidak sama ya teman-teman. Ada yang besar dan ada juga yang kecil. Kita iris tipis-tipis. Kalau sudah selesai, kita sisihkan dan lanjut di bahan yang selanjutnya seperti bawang putih. Bawang putihnya saya menggunakan 3 siung. 1 ukurannya besar dan sisanya 2-nya itu ukurannya sedang ya teman-teman. Kita iris tipis-tipis, lakukan sampai dengan selesai ya. Ini sudah selesai, perbawangannya sudah kita potong-potong atau kita iris-iris. Selanjutnya adalah tomat yang masih mentah atau tomat yang masih berwarna hijau ya. Kita potong-potong seperti ini, seperti yang saya lakukan. Kalau potongan tomat selera aja ya teman-teman. Oh ya teman-teman, untuk tomat saya menggunakan 2 buah tomat yang masih berwarna hijau ya teman-teman. Potong-potong seperti yang saya lakukan dan lakukan sampai dengan selesai ya. Sudah selesai, kita balik lagi ke ikan yang sudah kita marinasi tadi. Selanjutnya ikan ini akan saya goreng terlebih dahulu ya teman-teman. Jangan lupa siapkan pan ataupun wajan, beri minyak goreng atau minyak makan secukupnya. Gunakan api kompor yang sedang, cenderung kecil saja ya, jangan terlalu besar. Kita goreng ikannya ini sampai garing ataupun sampai matang ya.
Jangan lupa teman-teman, di sisi yang di sebelahnya untuk dibalik agar matangnya juga merata ya. Kalau sudah matang teman-teman, boleh kita angkat dan kita sisihkan sejenak ikannya, dan kita lanjut kembali di proses yang selanjutnya ya. Dan ini ikannya sudah matang, kita sisihkan sejenak. Kita tumis bawang merah dan bawang putih yang sudah kita iris tipis-tipis tadi ya. Kita tumis hingga mengeluarkan aroma yang enak dan juga sedap. Kalau sudah layu, kita akan tambahkan atau kita masukkan cabai yang sudah kita potong-potong tadi ya. Aduk-aduk sebentar saja. Setelah itu masukkan potongan tomat. Aduk sejenak. Jika sudah, kita akan lanjut kembali di proses yang selanjutnya ya teman-teman, atau menambahkan bahan yang lainnya seperti tauco. Untuk tauco jenisnya boleh sesuaikan dengan selera teman-teman ya. Dan jangan lupa teman-teman, diberi air secukupnya, tambahkan kaldu jamur ataupun penyedap rasa. Untuk memasaknya ini tidak perlu diberi garam ya teman-teman, karena tauconya ini sudah asin rasanya ya. Jangan lupa untuk dikoreksi rasanya sambal tauconya ini. Kalau sudah enak dan sudah pas sesuai dengan selera, masukkan potongan daun bawang sesuai selera ya teman-teman. Aduk sampai dengan rata, jangan terlalu lama karena daun bawang ini cepat matangnya ya, dan atau cepat layunya ya teman-teman. Kalau sudah pas rasanya, sudah enak dan juga mantap, jangan lupa untuk masukkan ikan yang sudah kita goreng tadi. Masak sejenak agar sambal tauconya ini meresap ke dalam ikannya seperti ini ya teman-teman. Dan ini kan ikannya sudah matang, sambal tauconya juga sudah mendidih dan rasanya sudah pas. Saatnya sekarang akan saya matikan api kompornya dan saya angkat dan siap untuk disajikan dan kita nikmati bersama keluarga tercinta. Inilah resep saya hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua, semoga menginspirasi. Sampai ketemu lagi di video dan resep saya berikutnya. Terima kasih.